apakah itu bagian dari 100 gigawatt yang ditargetkan? Yang sudah ditetapkan 10 tahun ke depan adalah 69,5 gigawatt. Ya, itu 500 megawatt sudah termasuk. Nah, nanti dari tahun 2035 sampai 2050 nanti akan ditetapkan lagi tambahan 35 gigawatt. Nanti termasuk yang tadi saya katakan ditambah 9,5 gigawatt tenaga nuklir. Pak, kita akan ekspor ya Pak? Ekspor listrik juga Pak? Ekspor Ada apa? rencana ekspor listrik? Ekspor apa? Listrik Pak? Ekspor, ya, kita sudah ditetapkan. Kalau nggak salah dia sudah disetujui ekspor listrik ke Singapura. Sawit tadi Pak yang industri yang diuntungkan dengan perjanjian strategis dengan Uni Eropa apa aja selain sawit? Selain sawit, tapi detail-detailnya dan nanti dari Pak Erlangga aja. Tapi banyak hal yang sudah bisa di ini. Pak, satu lagi Pak. Yang paling peka kan selama ini kan sawit. Yang lain-lain itu semua. Dan banyak ada 0% dia masuk. Ya. Hasil pertanian Indonesia masuk ke Eropa itu 0% dia masuk. Ini sangat-sangat penting dan kita harus akui dan sadar pasar Eropa jauh lebih besar dari pasar Amerika. Iya, betul Pak. Pasar Eropa lebih besar. 460 juta penduduk dibandingkan Amerika 300. So, saya kira udahlah kita ada dihadapi dengan masalah di pemerintah Amerika. Saya dengar ada kabar baik ya bahwa sudah ada menuju ke tarif yang jauh lebih ringan dengan Amerika. Oke. Pak, satu lagi Pak, untuk perumahan apa saja kerjasama yang peluang untuk kedepannya antara Indonesia dan Uni Eropa? Oke, sebegini yang bisa mungkin manajemen, yang bisa pengetahuan ya. Terus terang saja, yang banyak yang lebih kompetitif, negara-negara kompetitif itu kontraktor dari Asia yang lebih kompetitif. Ya. So ini kita harus realistis. Industri-industri yang padat karya mungkin lebih banyak yang kita andalkan negara-negara dari Asia, ya. Dari China, dari India, ya dari Turki lebih kompetitif untuk perumahan. Ya. Satu lagi Pak. Kata kunci apa sebenarnya Pak ya, yang kemarin akhirnya kesepakatan dengan Uni Eropa akhirnya bisa disepakati secara spontan? Saya kira ya ini bukan kritik terhadap pendahulunya ya, bukan ya. Masing-masing kan punya sikap, ada gaya manajemen. Tapi Pak Prabowo sikapnya orang yang merangkul semua. Iya. Ya. Pak Prabowo sifatnya bukan konfrontatif. Ya. Pak Prabowo selalu cari solusi untuk kesepakatan. So masing-masing harus kompromi. Dan Pak Prabowo orangnya yang bersedia kompromi. Jalan kompromi. Saya kira sikap kompromi, win-win. Kalau sudah ada kesepakatan, dua-duanya senang, dua-duanya pun. Jangan ada kesepakatan di mana satu puas, satu dendam. Ya, harus merangkul. Kalau orang yang sakit hati, tidak satu dipaksakan untuk menerima, itu nanti dendam. Dendam itu selalu tidak baik. Ya. Terima kasih Pak Sim. Kita nggak selfie, Pak.